Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Zikri, jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 mendapatkan materi mengenai Body of Knowledge Government Science, di mana di dalam Body of Knowledge Government Science ini terdapat salah satunya bagian paradigma ilmu pemerintahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma ilmu pemerintahan, di mana paradigma ini merupakan cara pandang ilmuwan terhadap suatu ilmu. Jadi di dalam paradigma ilmu pemerintahan ini merupakan cara pandang ilmuwan terhadap suatu ilmu, yaitu ilmu pemerintahan. Di dalam paradigma ilmu pemerintahan itu ada 7 bagian. Yang pertama, ilmu pemerintahan bisa dijadikan sebagai suatu nama lembaga, contohnya Institut Ilmu Pemerintahan, jurusan Ilmu Pemerintahan, badan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu pemerintahan juga bisa dijadikan sebagai judul buku ataupun sebagai laporan penelitian, contohnya hukum tata pemerintahan, dasar-dasar ilmu pemerintahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ilmu pemerintahan juga bisa dijadikan sebagai nama proyek penelitian ataupun sebagai sasaran suatu kajian. Kemudian yang keempat, ilmu pemerintahan juga bisa dijadikan sebagai nama kurikulum, contohnya pengantar ilmu pemerintahan. Kemudian yang kelima, dalam paradigma ilmu pemerintahan, ilmu pemerintahan juga bisa dijadikan sebagai nama disiplin ataupun dijadikan sebagai cabang ilmu, yakni ilmu pemerintahan itu sendiri. Kemudian yang keenam, ilmu pemerintahan juga bisa dijadikan sebagai nama profesi ataupun sebuah kompetensi, yaitu contohnya guru besar ilmu pemerintahan, pengamat pemerintahan, konsultan sosial di dalam bidang ilmu pemerintahan. Dan yang ketujuh, ilmu pemerintahan juga bisa dijadikan sebagai scientific enterprise, di mana scientific enterprise ini merupakan proyek penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan yang berkembang atau bekerja sama dengan pengusaha swasta ataupun perusahaan swasta. Dan ini merupakan bagian-bagian dari paradigma ilmu pemerintahan. 7 bagian yang ada di dalam paradigma ilmu pemerintahan. Baiklah, sekian dari saya mengenai paradigma ilmu pemerintahan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgo Rizaldi. Baiklah, pendekatan dalam analisis pemerintahan. Yang pertama, pendekatan institusional. Pendekatan institusional adalah suatu subjek masalah yang mencangkup peraturan, prosedur, dan organisasi formal pemerintahan. Negara sebagai pusat kekuasaan atau State Power Center merupakan inti dari pendekatan institusional. Teori institusionalisme merupakan sebuah teori yang berangkat dari konsep-konsep dalam sosiologi yang menjelaskan bagaimana dinamika yang terjadi di dalam sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan manusia. Pendekatan perilaku. Para ahli menyimpulkan bahwa pendekatan perilaku berfokus pada konflik internal dalam bentuk pemikiran dan keyakinan, atau pada pola yang dapat diamati atau terbuka yang dipelajari dari lingkungan. Dari kutipan itu, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan perilaku ini berfokus kepada tingkah laku atau kebiasaan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah proses langkah demi langkah yang digunakan dalam memecahkan masalah bisnis atau upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis secara sistem. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan sistem adalah cara pandang atau cara berpikir menggunakan konsep-konsep sistem dalam memecahkan suatu masalah. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Pendekatan IP menurut paradigma. Paradigma di sini adalah cara pandang ilmuwan terhadap ilmu pemerintahan tersebut. Dimulai pada tahun 1950-an,
IP dianggap ilmunya para pejabat pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk menjadikan manusia yang diperintah sebagai bawahan pemerintahan. Lalu, pada tahun 1990-an, terjadi reformasi dari IP, ilmu pemerintahan, menjadi IPM, ilmu pemerintahan modern. IP menjadi ilmunya manusia yang diperintah sebagai instrumen untuk memperjuangkan dan melindungi hak-haknya terhadap pemerintahan yang totaliter dan berperi kemanusiaan yang rendah. Selanjutnya, IP terus berkembang sampai sekarang dalam membentuk dirinya, sehingga memberi peluang bagi penggunaan berbagai pendekatan. Berbagai pendekatan di sini adalah kiranya ada ilmu lain selain ilmu pemerintahan yang kira-kira relevan untuk kemajuan ilmu pemerintahan tersebut. Selanjutnya, pendekatan baru. Yang pertama yaitu metadisiplin untuk menjawab berbagai bahasan dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua yaitu interdisiplin. Pendekatan yang menggunakan berbagai teori atau konsep dalam suatu rumpun besar ilmu pengetahuan. Yang ketiga, antardisiplin. Menggunakan teori atau konsep dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang tak selalu serumpun secara multi atau lintas disiplin. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang teori pemerintahan. Teori hanya bisa diciptakan melalui intuisi dan renungan mendalam. Dalam proses ini, kita mula-mula hanya melakukan abstraksi pikiran dan berusaha membuat gambar yang sejelas mungkin dalam pikiran kita dan berusaha menarik sebanyak mungkin kesimpulan atau konsekuensi dari gambar yang kita buat itu. Sementara kita sedang dalam proses membuat gambar itu, kita tidak berpikir tentang kaitan empiris antara gambar itu dengan dunia nyata. Baru sesudah gambar itu cukup jelas, kita mengujinya dengan fakta empiris. Menurut David dan Kava Natsmias menggambarkan strategi teori dahulu. Penelitian kemudian dalam tahap-tahap berikut. Yang pertama, perumusan teori atau model yang eksplisit. Yang kedua, suatu preposisi yang muncul dari teori atau model untuk diteliti secara empiris. Yang ketiga yaitu pembuatan rancangan penelitian untuk menguji preposisi itu. Yang keempat, kalau preposisi yang dedukasi dari teori itu tidak didukung oleh data empiris, maka teori atau penelitian harus diubah atau dikembalikan kepada pada tahap yang kedua, yaitu suatu preposisi yang muncul dari teori dan model untuk diteliti secara empiris. Yang kelima yaitu kalau preposisi tidak ditolak, kita cari preposisi lain untuk diuji atau kita coba perbaiki teori. Asumsi-asumsi sains. Di atas, kita telah sepakat menganut definisi sains sebagai metode analisa. Setiap metode pencarian pengetahuan didasarkan pada seperangkat asumsi atau keyakinan yang demi berlangsungnya komunikasi dan penelitian. Tidak bisa diperdebatkan kebenaran atau kesalahannya dan harus diterima apa adanya untuk sementara ini. Menurut Migau dan Watson, terdapat 9 asumsi pokok atau postulat. 9 asumsi pokok atau postulat tersebut, yang pertama adalah semua perilaku sudah ditentukan secara alamiah. Yang kedua, manusia adalah bagian dari dunia alamiah. Yang ketiga adalah alam bersifat teratur dan ajeg. Yang keempat, alam bersifat berubah dengan lambat. Yang kelima, semua fenomena yang bisa diamati pada akhirnya akan bisa diketahui. Yang keenam, tidak ada hal yang dengan sendirinya benar. Yang ketujuh, kebenaran adalah relatif. Yang kedelapan, kita memahami dunia melalui indera. Yang kesembilan, persepsi, ingatan, dan penalaran kita.